Hello guys, so is life. This is me, and maybe you need to recover. Di sini gue mau bahas salah satu episode dari anime Triple S Gridman. Dan yang mau gue bahas di sini adalah episode 10 dari anime tersebut yang berjudul Collapse. Sebelum masuk ke episode yang gue mau bahas, mungkin ada baiknya gue kasih tahu dulu tentang anime ini dan seperti apa plotnya. Anime ini dibawa oleh Studio Trigger yang terkenal dengan anime Kill la Kill yang biasanya memiliki artwork yang sangat ramai dan rapi. Kalau tiap menonton anime karya mereka, kita akan selalu terkesima dengan seberapa detailnya kinerja yang mereka tuangkan, terutama ketika adegan-adegan bertarung yang bisa menghabiskan bahkan mungkin ratusan frame per second-nya. Di situ kita akan melihat betapa Studio Trigger ini tidak pernah setengah-setengah dalam menggarap suatu anime. Begitu juga dengan Triple S Gridman ini. Menyentil sedikit tentang plotnya, anime ini menceritakan tentang Yuta Hibiki yang terbangun tanpa memori di rumah temannya Rika Takarada. Di tengah kebingungannya dengan identitas siapa sebenarnya dirinya, Yuta menemukan bahwa dirinya bisa berubah menjadi Gridman dan merupakan tugasnya lah untuk bertempur melawan monster-monster besar yang mengancam kota yang ditinggalinya. Anime ini terasa seperti pertunjukan-pertunjukan lama yang biasa kita tonton ketika kita masih anak-anak di hari Minggu pagi, seperti acara Ultraman, Power Ranger, dan sejenisnya. Cerita yang sangat simpel dengan formula good guy versus bad guy, dan di setiap episodenya sang pahlawan pasti akan selalu menang. Dari menonton episode pertama saja, kita sudah bisa mengatakan bahwa plot acara ini hampir tidak ada. Yang ditawarkan oleh acara ini sebenarnya hanya sebatas big robots melawan big monster atau kaiju. Akan tapi, seiring berkembangan cerita, ternyata acara ini tidak hanya menawarkan nostalgia, tetapi juga acara ini bisa berubah 180 derajat, menguak sisi kelam satu dunia dengan cukup mengejutkan. Perlahan-lahan membangun konsep yang dipatahkan dengan twist yang menggugah pikiran di akhir-akhir episodenya, termasuk di episode 10 yang akan saya bahas ini. Mulai dari sini saya akan bahas spoiler ya. Saya anggap kalian sudah tahu dengan cerita dan karakter-karakternya. Cerita di episode 10 ini berfokus pada dilema dari setiap karakternya yang mempertanyakan eksistensi mereka di dunia yang diciptakan oleh Akane. Dimulai dari dilema Yuta, Rika, dan Utsumi terkait implikasi dari seluruh kota yang diciptakan hanya sebagai simulasi tempat Akane mencari kesenangan. Mereka mulai mempertanyakan eksistensi mereka dan apa arti dari masa lalu dan ingatan mereka. Seberapa jauh mereka bisa mempercayai memori mereka kalau dunia ini diciptakan oleh manusia. Kemudian dilema Akane dengan dunia yang diciptakannya ini yang sekarang tampaknya telah mengkhianatinya. Akane mulai tersiksa oleh penampakan orang-orang yang telah dia bunuh dan tidak menemukan kesenangan lagi dalam membuat model kaiju seperti yang biasa dilakukannya. Di sisi lain, Anti yang diciptakan sebagai kaiju yang satu-satunya alasan keberadaannya adalah untuk mengalahkan Gridman, tetapi tidak kunjung berhasil. Mulai juga bertanya-tanya tentang eksistensinya, membuat sisi kemanusiaan dalam diri Anti perlahan-lahan tumbuh, sehingga ia mulai berani mengkonfrontasi penciptanya, yaitu Akane. Anti perlahan-lahan bisa melampaui apa yang sudah ditakdirkan oleh Akane tentang definisi dari kaiju sendiri, bahwa Anti memiliki perasaan. Dia telah mengaburkan dan melintasi garis antara sekutu
dan antagonis. Episode ini menggali lebih dalam tentang peran Akane dan Anti, memahami apa artinya menjadi penjahat bagi mereka. Akane mendefinisikan kaiju yang merupakan entitas yang tidak mampu membaca perasaan dan semata-mata hanya menginginkan kehancuran. Akane perlahan menyadari bahwa monster-monster yang ia ciptakan eksis hanya untuk kalah dari sang pahlawan. Dia kehilangan kesenangan dalam memainkan peran antagonisnya. Akane adalah penggemar berat acara Ultraman, tetapi dia sekarang menyadari bahwa pola berulang dalam pertunjukan itu tidak lagi memberikan jalan keluar yang dia cari dalam dunia yang diciptakannya, dan sekarang yang tersisa dalam dirinya hanyalah kehampaan. Maka dari itu, judul episode ini menurut saya sangat pas, Collapse, yaitu runtuhnya dunia Akane yang tidak lagi termotivasi membuat kaiju, dan hanya ingin melarikan diri dari semuanya. Dengan resonansi perasaan yang sedang gamang seperti ini, Akane secara enggan menciptakan kaiju yang sangat lemah, yang dapat dikalahkan dalam sekejap, yang tanpa disadari di dalamnya ternyata ada kaiju yang paling menakutkan, terkuat sampai saat ini, yaitu penjelmaan dari hatinya sendiri. Kemudian seiring perubahan kaiju Akane menjadi kaiju terkuat, Anti juga mengalami perubahan dari kaiju menjadi Great Knight, yang lebih kuat daripada Great Man. Akhir yang menggembirakan dari karakter Anti yang telah tumbuh dan melalui berbagai fase dilema dalam setiap episodenya. Dari Anti yang antagonis menjadi Anti yang bisa membaca hati orang, bahkan hati penciptanya sendiri, Akane. Dia bisa membuat keputusan sendiri, yaitu memilih menjadi rekan Gridman dalam membela kebenaran. Dan yang paling penting, dia bisa memenangkan pertarungan. Dia bukan kaiju lagi, tapi sekarang Anti merupakan hero atau seorang pahlawan. Sekian aja dari saya guys. Apabila Anda suka bisa di like, share, and subscribe, karena saya akan rutin buat video review seperti ini dari berbagai movie genre. See you in the next video guys. It's been an honor.